Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhida Isnaini, NPM 721213245, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam bekerja, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Menurut Stefan Ivanko dalam Hamli Arif Yusuf 2018 mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari tindakan tersebut. Macam-macam teori motivasi. Menurut Hasibuan 2014 P.152, teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, yaitu teori kepuasan atau konten teori, yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak secara berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan pada perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Yang B, yaitu teori motivasi proses atau proses teori, yang memusatkan pada bagaimana motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang C, teori pengukuhan, reinforcement theory, yang menitikberatkan pada cara di mana perilaku itu dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi, misalnya promosi, tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Herbeck 2015, P.125 mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu yang pertama, higiene faktor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang kedua, motivation factor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Tujuan dari motivasi sendiri menurut Hasibuan 2014 P1.46, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang terakhir ke-10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan 2014 P.150, ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif, di mana manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua, motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek
akan meningkat karena mereka takut mendapatkan hukuman. Tapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik. Motivasi positif. Motivasi positif ini berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Kita lebih mudah atau lebih mungkin untuk bertindak ketika hasil dari suatu tindakan berdampak langsung pada salah satu kebutuhan kita, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri atau harga diri, atau juga bisa seperti mendapatkan bonus atau hadiah yang bersifat material. Beberapa orang merespon motivasi positif dengan sangat baik, memikirkan kesenangan, menjadi mandiri secara finansial, atau diakui dengan baik dalam suatu industri dapat mendorong orang untuk mencapai prestasi yang mustahil dalam karir mereka. Motivasi negatif adalah tentang hukuman dan ketakutan. Ini adalah jenis motivasi yang kita buat kita berhenti merokok karena kita telah menyaksikan seorang berjuang melawan kanker. Tentu saja tidak setiap motivasi harus dramatis atau mengerikan. Kita dapat termotivasi untuk tetap bekerja karena tidak ingin kehilangan rumah, atau dapat membayar tagihan tepat waktu karena ingin menghindari sebuah hukuman. Beberapa pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada. Yang pertama yaitu model tradisional, tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan intensif untuk memacu para pekerja akan memberikan produktivitas yang tinggi. Yang B, model hubungan manusiawi. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurangan dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Yang C, model sumber daya manusia. McGregor, Maslow, Agris, dan Likert mengkritik model hubungan manusiawi, bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang ataupun keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam arti lebih, menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir yaitu motivasi insentif para manajer eksklusif, di mana para manajer ini memiliki insentif yang lebih tinggi dibandingkan karyawan bawahannya, sehingga karyawan bawahannya tersebut termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa melakukan kenaikan pangkat seperti manajer yang berada di atasnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.